Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka hamidum majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, kawan-kawan sekalian, pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nuansa kajian kita. Yang insyaallah meskipun jarak kita berjauhan, tapi malam hari ini Allah turunkan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Pada malam hari ini Allah turunkan barokahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan malam hari ini yang teman-teman sedang sakit diberikan hujan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadikan dirinya ikhlas dan juga diangkat dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala serta diganti dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini masih punya persoalan, punya problematika belum selesai, semoga itu sebagai pengukur daripada dosa-dosanya. Yang malam hari ini sedang beraktivitas, sedang bekerja, mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam aktivitas dan bekerjanya. Yang mudah-mudahan malam hari ini masih dalam perjalanan, semoga selamat sampai dengan tujuan di rumah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, kawan-kawan sekalian, pada malam hari ini ya menarik sekali kita ambil tema obsesi ya, tentang obsesi ataupun keinginan. Tentu setiap orang punya obsesi dalam hidup ini. Setiap orang punya keinginan ataupun cita-cita. Hanya saja ketika obsesi ataupun keinginan itu tidak sejalan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya atau endingnya kesengsaraanlah yang dirasakan. Namun ketika obsesi tersebut sejalan dengan apa yang Allah perintahkan, maka kebahagiaan itu yang tentu akan diraihnya. Sebagaimana kita bisa melihat salah satu kisah sahabat ya, kita ambil saja Bilal bin Rabah. Ketika sudah datang kebenaran, ketika sudah datang tauhid dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terdengar dakwah akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwa Muhammad adalah rasul Allah, maka kemudian beliau bersaksi, hanya Allah lah yang esa. Ahad, ahad, ahad. Itulah yang beliau ucapkan tatkala ditindih batu besar, dibentangkan tubuhnya di bawah terik matahari, ditumbuk batu yang besar, dan diminta untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka. Bilal yang keluar hanyalah ahad, ahad, ahad. Bahwa Allah cuma satu, tidak ada Lata, tidak ada Uzza, ya, dan tidak ada Tuhan-Tuhan yang lainnya, termasuk mana juga, ya. Namun konsekuensi ini, obsesi yang dimiliki oleh Bilal bin Rabah bisa dinikmati di akhir kehidupannya, beliau bahagia. Jadi ketika seseorang sudah punya obsesi, punya keinginan, dan keinginan itu sejalan dengan apa yang Allah perintahkan, maka keinginan itu akan membawa kepada kebahagiaan. Kita masuk di bulan Sya'ban, kawan-kawan. Sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Saatnya kemudian kita mengevaluasi diri. Apakah obsesi kehidupan kita itu sudah betul-betul mengarahkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki, atau justru malah sebaliknya menjauhkan kita dari kebahagiaan yang hakiki. Baik, kita akan masuk ke materi. Izin untuk share materinya.
Ya, jadi tema kita adalah obsesi hidupmu penentu bahagia. Karena ketika obsesi yang kita pilih itu berada di jalur yang tidak tepat, maka justru bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, tetapi justru adalah kesengsaraan. Namun ketika obsesi yang kita pilih itu mengarah kepada jalan Allah, maka tentu kebahagiaan yang akan kita dapatkan atau kita raih. Ketika seseorang hanya mengejar kehidupan dunia saja, yang diraih atau yang diinginkan dalam otaknya, dalam bayangannya, dalam angan-angannya, itu adalah tentang kebahagiaan di dunia, di mana harus punya mobil, harus punya kendaraan, punya rumah, harta berlimpah, dan sebagainya. Ketika itu adalah sebagai tolak ukurnya, sebagai obsesi dalam kehidupannya, maka tentu nanti di akhir kehidupannya mereka bukan kebahagiaan diraih. Bahkan kita bisa lihat teman-teman ya, belum mencapai masa akhir kehidupannya saja, mereka yang terobsesi dengan kebahagiaan dunia seperti itu, sampai dengan sekarang mereka bukan kebahagiaan yang diraih, tapi justru sebaliknya. Kenapa? Karena ketika hanya dunia yang dijadikan sebagai obsesi dalam hidupnya, maka akan melakukan banyak hal. Ya. Seperti mungkin kalau kita lihat di beberapa media saat ini, ada orang yang dengan mudah mengumpulkan uang sampai miliaran rupiah dalam hitungan hari, dalam hitungan jam, namun cara yang dipakai itu justru bertentangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betul, dalam kehidupan mereka sehari-hari bisa disebut atau bisa dirasakan bahwa mereka tidak pernah merasakan kebahagiaan. Karena yang ada hanyalah kekacauan saja, kegalauan dalam kehidupan mereka. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang harus menikmati hidup di dalam bui. Kenapa sekali lagi obsesinya hanya kehidupan dunia saja. Baik, kita lanjut kawan-kawan ya. Kita mulai dengan mukadimahnya, saya awali. Saya mengambil di surat Al-Asr ya. Wal asr, demi masa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah demi masa, demi waktu ya. Yang di mana masa atau waktu itu terus berjalan, tidak pernah berhenti ya. Jadi waktu itu selalu berjalan, tidak pernah berhenti dan bahkan tidak akan pernah kembali ya. Untuk itu Allah gunakan ini sebagai sumpahnya. Artinya ini adalah sesuatu yang memang harus kita perhatikan karena terkait dengan waktu kehidupan kita. Tatkala kita salah memilih jalan, maka akan sangat jauh untuk kembali. Kita barangkali pernah ya, teman-teman masuk ke dalam tol misalnya, ternyata salah jalur. Ya. Maka untuk kembali ke jalur yang benar, ini butuh waktu sedikit lama, harus muter ya. Harus muter dulu, keluar tol dulu, nanti baru masuk lagi, baru cari arah yang benar. Kenapa kaitan dengan waktu tadi? Ya, maka jangan sampai kemudian kita salah. Kalaupun salah maka harus segera berbenah. Ya. Kalaupun salah maka harus segera berbenah. Mumpung masih ada kesempatan. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr. Bahwa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kawan-kawan, Ustaz-ustazah kita semua ternyata sudah diberikan rambu-rambu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam kerugian. Kenapa kita bisa merugi? Karena obsesi kehidupan kita salah. Kita salah menentukan arah dan tujuan dalam hidup kita. Saya menemukan banyak orang
ketika mereka sudah pernah datang ke Baitullah, sudah pernah sholat di Masjid Nabawi, sudah pernah sholat di Masjidil Haram, rata-rata dari mereka itu sudah tidak lagi berpikir tentang dunia. Sehingga ketika tetangga beli ini, beli itu, mereka tidak lagi sakit hati. Mereka tidak lagi muncul iri dan sebagainya. Barangkali dulu ketika mereka belum pernah menginjakkan kaki di Baitullah, ada rasa iri ketika tetangga beli mobil baru, ketika tetangga punya kendaraan baru, ketika tetangga bisa bangun rumah, renovasi rumah, mungkin barangkali ada rasa ingin, ada rasa pingin dalam hatinya. Tetapi ketika orang-orang yang pernah menginjakkan kaki di Baitullah, saya melihat 90% itu mereka sudah tidak lagi berpikir tentang hal itu. Kenapa? Yang mereka pikirkan adalah bagaimana agar mereka bisa kembali sholat di Baitullah. Agar mereka bisa menikmati indahnya munajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana indahnya mereka masuk ke Raudhah, bisa sholat di Raudhah. Bagaimana indahnya mereka bisa ziarah di makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orientasi kehidupannya sudah berubah. Sehingga ini kawan-kawan, ketika kita tidak punya orientasi yang benar, maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentar, saya klik dulu. Ya. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, termasuk kita semuanya ini, ya. Lalu selanjutnya bagaimana? Ada pengecualian, ya, ada pengecualian. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, yaitu adalah kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang meyakini kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang meyakini bahwa kelak akan ada hari perhitungan, orang-orang yang meyakini bahwa kelak akan ada hari hisab, orang-orang yang meyakini bahwa kelak setiap amal itu akan ditimbang, akan dicatat, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman, ketika seseorang itu beriman kepada Allah, maka mereka akan melakukan segala kebaikan dalam kehidupan mereka. Kalau kemudian ada orang yang mengaku diri mereka beriman kepada Allah, namun tindakan mereka bertentangan dengan iman tersebut, maka perlu dipertanyakan akan keimanan mereka. Karena ketika mereka beriman, mereka tidak akan pernah meyakini Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan meyakini Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yakin akan bertemu dengan Allah. Yang kedua adalah yang mengerjakan kebaikan, yang mengerjakan amal solih, ya, amal-amal kebaikan. Ini termasuk orang-orang yang tidak merugi. Dan yang ketiga adalah orang yang saling menasihati untuk kebenaran dan juga saling menasihati untuk kesabaran. Ya, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jadi ini kawan-kawan, ya, kita sudah diminta untuk Allah agar tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Artinya apa? Kalau kita tidak ingin masuk dalam golongan orang-orang yang merugi, maka kita termasuk harus menyiapkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang beriman, untuk menjadi orang-orang yang beramal soleh, untuk menjadi orang-orang yang saling menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan juga dalam kesabaran. Ya, artinya ini adalah obsesi kita, obsesi akhirat. Obsesi kita adalah obsesi kebaikan akhirat, bukan obsesi dunia. Kenapa? Karena jikalau obsesi kita adalah dunia, maka kerugianlah yang akan kita dapatkan. Itu pasti. Ya, itu pasti kawan-kawan. Rumusnya begitu. Kita lanjutkan. Ya. Obsesi kita mau sebagai siapa? Apakah pejuang? Ya, saya pernah menyampaikan bahwa ada 5 profesi yang ini bisa membawa kebaikan untuk diri kita tanpa batas. Ya, akan membawa kepada diri kita itu kebaikan tanpa batas. Apa itu pejuang?
yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang mereka rela berkorban di medan perang, yang mereka senantiasa menegakkan kalimat la ilaha illallah di medan perang. Ya, kalau untuk saat ini belum ada di Indonesia ya. Untuk saat ini ya, profesi pejuang. Yang kedua, pemimpin. Nah, mohon maaf tulisannya pemimpin ya, pemimpin ya. Obsesi menjadi seorang pemimpin. Maka pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang tentunya kita bisa menjadi pemimpin yang memberikan kebaikan untuk umat. Kenapa? Karena ketika kebijakan yang diambil oleh pemimpin itu bisa membuat masyarakat itu bahagia, bisa membuat masyarakat itu tentram, bisa membuat masyarakat itu tersenyum, maka dari senyuman masyarakat itu akan muncul kebaikan. Dari senyuman masyarakat itu akan muncul doa kepada para pemimpin. Dan para pemimpin inilah mereka akan mendapatkan kebaikan tanpa batas. Ini ada peluang. Baik menjadi pemimpin tingkat keluarga tentunya ya. Kemudian naik level dikit menjadi pemimpin tingkat RT, tingkat RW, menjadi pemimpin tingkat desa, kemudian menjadi pemimpin tingkat kabupaten, kota, menjadi pemimpin tingkat provinsi, atau bahkan bisa saja menjadi pemimpin negara Republik Indonesia ini. Tidak menutup kemungkinan buat kita semuanya kawan-kawan ketika kita punya obsesi. Atau ketika obsesi itu tidak bisa kita raih saat ini, setidaknya kita berikan obsesi kita itu kepada anak-anak dan generasi kita di bawahnya. Kepada anak dan generasi kita di bawahnya. Kita doakan agar mereka menjadi seorang pejuang-pejuang yang handal kelak. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat yang bisa bermanfaat untuk umat. Yang ketiga adalah profesi sebagai seorang pengusaha. Bukan hanya seorang pengusaha yang dalam kacamata untuk memperkaya diri, tetapi seorang pengusaha yang ingin mensejahterakan karyawannya, seorang pengusaha kelas internasional, seorang pengusaha yang memiliki 100.000 karyawan. Artinya apa? Artinya setiap kebaikan yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau seorang pengusaha ini yang bisa mencakup 100.000 karyawan tersebut, maka itu menjadi kebaikan buat pemilik usahanya. Jadi makannya atau hasil rezeki daripada karyawannya itu melalui pemilik usaha, maka ini menjadi kebaikan baginya. Kemudian sholatnya, sedekahnya, baca Qur'annya mereka semua itu menjadi kebaikan untuk para pemilik usahanya. Maka kalau kemudian kita tidak menginginkan seperti itu atau tidak mencapai atau dalam jangkauan kita seolah-olah ini tidak mungkin kita raih saat ini, setidaknya untuk anak generasi kita di masa yang akan datang. Kita mulai persiapkan anak-anak kita, generasi-generasi penerus kita untuk menjadi pengusaha-pengusaha level dunia. Yang keempat, ulama. Orang yang punya ilmu yang kemudian menyampaikan kepada orang lain, atau pendidik yang mana setiap ilmu yang diajarkan dan kemudian diamalkan oleh para pendidiknya, para murid-muridnya, maka ini akan menjadi pahala yang terus mengalir tanpa ada batasnya. Sekali lagi, kalau kemudian kita sudah tidak bisa mencapai masa ini, mencapai kedudukan ini, posisi ini, setidaknya kita punya salah satu dari generasi kita yang menjadi seorang ulama, ulamanya para ulama, ulamanya para pemimpin, ulamanya para pengusaha. Yang insya Allah dari setiap ilmu yang mereka sampaikan, itu akan menjadi kebaikan bagi orang tuanya juga. Dan itu menjadi pahala yang terus mengalir. Insya Allah ya. Dan yang terakhir adalah orang tua. Ya, yang setiap kita pasti bisa. Ya, punya peluang untuk menjadi orang tua. Hanya saja apakah profesi sebagai seorang tua, menjadi orang tua ini sudah betul-betul kita manfaatkan atau belum? Atau hanya sekedarnya saja? Ya. Hanya sekedar status orang tua saja, atau memang betul-betul kita memanfaatkan profesi orang tua kita itu untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang terbaik, menjadi generasi Qur'ani, menjadi generasi Robbani, menjadi generasi pemimpin-pemimpin umat, menjadi pengusaha-pengusaha kelas internasional, menjadi ulamanya para ulama dan sebagainya. Yang insya Allah ini akan mendatangkan kebaikan untuk umat,
dan mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk diri kita, untuk orang tuanya. Tanpa diminta pun, orang tua yang mampu mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, tanpa diminta pun Allah akan berikan kebaikan-kebaikan kepada orang tua mereka. Insya Allah ya. Ini kebaikan yang luar biasa. Maka obsesi-obsesi seperti ini yang harus kita miliki, teman-teman. Obsesi-obsesi yang seperti ini. Yang ini kemudian akan sejalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Nah, obsesi kita tentu orientasi kita harus akhirat. Kenapa harus akhirat, kawan-kawan? Meskipun kita berada di dunia ini, hidupnya di dunia ini, tetapi kita di dunia ini hanya sebagai bekal saja untuk meraih akhirat, ya. Maka orientasi kita harus akhirat. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ya, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, nih coba kalau kita pengen punya keuntungan di akhirat, jadi disebutkan kalimatnya Allah pakai untung, ya, pakai bahasa untung, keuntungan, kebahagiaan, ya. Jadi keuntungan di akhirat, bukan kerugian, ya. Jadi barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, maka akan kami tambah keuntungan itu baginya. Jadi ketika kita orientasinya adalah akhirat, maka akan ditambah keuntungan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, maka kami berikan kepada mereka sebagian dari keuntungan dunia. Jadi tidak semuanya, ya. Allah berikan sebagian dari keuntungan di dunia ketika seseorang itu orientasinya adalah kehidupan di dunia. Selain itu apa lagi? Selain itu Allah sebutkan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun di akhirat. Jadi bagi orang-orang yang orientasi kehidupannya hanya dunia saja, dunia dan dunia saja, maka Allah akan berikan sebagian saja. Sebagian dari keuntungan dunia itu. Namun mereka tidak akan pernah mendapatkan apapun di akhirat. Bisa jadi kawan-kawan, orang-orang yang orientasinya dunia, kita bisa sebut istidrat, ya. Allah berikan istidrat kepada mereka, dibiarkan apapun yang mereka inginkan di dunia, itu Allah berikan. Namun mereka tidak akan pernah mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat. Saya punya gambaran seperti ini. Ketika orang tua sudah tidak bisa nasihati anaknya lagi, ya, sudah tidak bisa nasihati anaknya lagi, sudah dikasih tahu, sudah diluruskan, anaknya tetap ngeyel, anaknya tetap nakal, anaknya tetap tidak mau nurut sama orang tuanya, maka orang tua bisa saja mengambil keputusan. Oke, terserah nak, kamu mau berlaku apapun boleh, sesukamu. Mau pulang boleh, nggak pulang juga boleh. Kalau pulang rumah ini masih terbuka, terserah. Mau ngambil apapun dari rumah ini terserah. Namun perlu diingat bahwa namamu akan dicoret dari ahli waris keluarga ini. Jadi seperti itu. Sehingga apa? Nanti di ending kehidupan mereka tidak akan mendapatkan warisan. Jadi saya sering menggambarkan begitu. Bagi orang-orang yang diistidrat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bagi orang tua yang sudah mencoret anak tersebut dari daftar ahli waris mereka. Sehingga mereka tidak akan pernah mendapatkan bagian apapun dari warisan orang tuanya. Begitu juga orang-orang yang diberikan istidrat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kehidupan dunia mereka dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mereka kelak di akhirat tidak akan mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala kecuali penyesalan dan penyesalan. Ya. Kita akan lanjutkan, ada satu doa yang ini ada juga di di doa khatam Quran, ya. Kalau teman-teman sering baca mungkin insyaallah akan ketemu, ya. Allahumma aslih li diniyal ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair
waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, perbaikilah urusan agamaku yang menjadi pegangan bagi kehidupan, bagi setiap urusanku. Jadi kita minta kepada Allah agar dalam urusan agama kita itu diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbaiki manakala kita salah, ya. Jadi kita minta agar dalam hal agama itu kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena agama inilah sebagai pegangan dalam setiap urusan. Jangan sampai kemudian kita punya agama tetapi perilaku kita jauh dari agama. Kemudian doa yang kedua, perbaikilah duniaku karena di dalamnya hamba hidup, ya. Jadi kita minta kepada Allah agar dalam kehidupan dunia ini kita dicukupkan oleh Allah, diperbaiki. Kenapa? Karena kita hidup di dunia. Dan perbaikilah akhiratku karena kesanalah tempat kita akan kembali. Dan perjalanan kita di akhirat kita minta kepada Allah agar diperbaiki karena kepada Allah, pada akhiratlah tempat kita akan kembali. Jadikanlah hidup ini sebagai tambahan kesempatan. Jadi kehidupan kita itu dijadikan sebagai tempat tambahan kesempatan. Untuk apa? Untuk memperbanyak amal kebaikan. Jadi hidup kita, kalau kemudian kita masih hidup itu, minta kepada Allah agar hidup kita itu menjadi wasilah bertambahnya amal kebaikan kita. Dan jadikanlah kematian itu sebagai tempat peristirahatan dari setiap kejahatan. Dan tatkala kita sudah kembali kepada Allah, maka berhentilah kejahatan itu tidak kita lakukan. Dalam rangka kita jauh dari kejahatan. Ya, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti boleh dibuka ya. Ada di doa khatam Quran ya. Salah satu doa di khatam Quran boleh nanti dibuka di Quran. Ini tentang bagaimana kita minta dunia karena memang kita hidupnya di dunia dan juga minta kebaikan di akhirat. Dan lebih ada satu doa yang lebih spesifik lagi ya tentang keinginan kita. Ya. Allahumma atau Rabbana ya sama saja ya, dalam doa kita bisa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia. Jadi kita minta kepada Allah kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan kita di akhirat. Kemudian wa qina adzabannar, dan juga selamatkanlah kita itu dari api neraka. Ya, seperti itu. Doa kita jelas ya. Kita minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat, dan juga selamat dari siksa api neraka. Ini semakin jelas lagi. Orientasi kita adalah kebaikan yang kita peroleh di dunia ini untuk kebaikan kita di akhirat. Nah, para sahabat pun juga punya orientasi ya. Ketika mereka sudah masuk di bulan Rajab, maka mereka seringkali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban. Ya, jadi bulan Rajab dan bulan Sya'ban seperti sekarang bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Jadi bulan yang dinanti-nanti. Para sahabat ketika sudah masuk di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, mereka sudah bersiap-siap menanti datangnya bulan Ramadan. Ya. Mereka sudah bersiap-siap. Kenapa? Karena ketika nanti sudah masuk di bulan Ramadan, aktivitas mereka hanya dengan bulan Ramadan saja. Aktivitas mereka hanya dengan Quran. Aktivitas mereka hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salah satu saudara kita di sini ya, saya ketemu dengan orang yang selama 11 bulan dia bekerja ya. Selama 11 bulan itu beliau bekerja jualan mie ya. Selama 11 bulan beliau nabung. Dan beliau akan istirahat total, beliau akan libur total selama bulan Ramadan. Di mana orang-orang ketika bulan Ramadan itu mereka membuka warung mereka ya, untuk berbuka dan juga sahur, tetapi beliau tidak. Beliau full total ketika bulan Ramadan, beliau libur. Dananya dari mana yang beliau sudah siapkan adalah selama 11 bulan. Nah ini barangkali bisa jadi sebagai motivasi ya untuk diri kita, kawan-kawan sekalian, bahwa kita bisa bekerja selama 11 bulan
dan di 1 bulan itu kita bisa libur, bisa istirahat, waktu kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk keluarga. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian materi kita ya terkait dengan obsesi kita. Ketika obsesi kita terkait dengan dunia, maka Allah akan cerai-beraikan. Namun ketika obsesi kita tentang akhirat, maka kita akan diberikan kebahagiaan ya. Sebagaimana ada dalam hadis riwayat Tirmidzi ya, disebutkan barang siapa yang tujuan hidupnya itu hanyalah dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Jadi ketika urusannya, tujuan kehidupan kita hanya di dunia, maka Allah akan cerai-beraikan setiap urusannya. Bahkan Allah akan menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Jadi yang ada dalam pandangannya itu adalah miskin, miskin, miskin. Padahal di belakangnya sudah punya harta yang berlimpah ya, tetapi dalam pandangannya selalu itu adalah miskin ya. Dan bahkan ia tidak akan mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah Allah tetapkan baginya ya. Jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya ketika seseorang itu tujuannya adalah untuk akhirat, maka Allah akan mengumpulkan segala urusannya, akan dijadikan kekayaan itu ada di hatinya, murah gitu ya dalam hatinya itu, dan kemudian Allah akan datangkan dunia kepada mereka itu yang tujuannya orientasinya adalah dunia, yang tujuan orientasinya adalah akhirat, maka Allah akan datangkan dunia kepada mereka dengan keadaan hina ya. Itu insyaallah ya kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi pemicu awal ya bagi kita untuk mempersiapkan diri kita menjelang bulan Ramadan. Insyaallah di pekan-pekan depan kita akan masuk di targhib Ramadan ya. Kita akan berbicara bagaimana persiapan kita menghadapi bulan Ramadan insyaallah. Ini sebagai awalan saja agar kita punya orientasi, obsesi ke depan bahwa kehidupan kita harus sudah mulai memikirkan tentang akhirat kita. Insyaallah itu. Dan satu informasi buat teman-teman ya. Alhamdulillah dalam beberapa hari kemarin kita sudah sampaikan kepada teman-teman yang mengajukan islah. Ada banyak teman-teman ya mengajukan program islah, bantuan untuk lunas amanah, namun karena dananya terbatas, kita juga perlu pilih satu persatu. Insya Allah nanti akan berurutan ya kawan-kawan. Insya Allah akan berurutan. Mudah-mudahan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala menjadi wasilah tertunaikannya atau terlunasnya amanah teman-teman semuanya. Nanti akan berurutan satu persatu. Insya Allah akan selesai. Besok Insya Allah akan kita share laporannya ya teman-teman. Sudah hampir 22 juta sudah kita berikan untuk teman-teman untuk melunasi pinjaman online, untuk melunasi pinjaman bank, untuk pinjaman persorangan kita sudah berikan. Insya Allah ini menjadi wasilah kebaikan bagi teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah menginfakkan ya harta mereka meskipun 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, insya Allah sedikit demi sedikit itu menjadi kebaikan untuk teman-teman semua. Dan ini menjadi wasilah pahala yang terus mengalir. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah terlunaskan amanahnya, kemudian mereka melakukan aktivitas kehidupan dan juga ibadah mereka tanpa ada beban lagi. Dan itu insya Allah akan menjadi kebaikan yang terus mengalir pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan ke Gus Wi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir. Terima kasih pada Kang Udin yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini ya. Luar biasa materi yang kita terima tadi, Bapak-Ibu sekalian. Ya, semoga dengan materi yang disampaikan tadi memberikan kemudahan bagi kita ya untuk menggapai apa yang menjadi obsesi dalam hidup kita ya. Insyaallah obsesi tersebut, mimpi tersebut akan menentukan kebahagiaan kita. Baik Bapak sekalian, kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab atau diskusi yang nanti akan langsung dijawab oleh Kang Udin ya.
Baik, sekali lagi kami mohon Bapak Ibu untuk tetap bisa standby di forum kita ini karena nanti ada informasi-informasi kegiatan kita yang nanti akan kita sampaikan melalui forum kajian ini. Baik, untuk pertanyaan bisa bertanya langsung atau melalui room chat ya. Silakan bagi yang akan bertanya langsung kami beri kesempatan. Sekali lagi, pada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, kami beri kesempatan untuk menanyakan melalui forum ini. Bisa tanya, silakan. Kalau belum ada pun kami akan ada. Pak Halwani, ada yang ditanyakan? Silakan, Pak. Sinyalnya kurang bagus nih. Mudah-mudahan nggak terputus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, dicoba dulu aja, Pak. Dicoba dulu aja. Silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai doa yang tadi, Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Doa itu terus terang saya sudah rutin saya baca, rutin setiap selesai sholat 5 waktu, tetapi untuk perbaikan dunia belum gitu. Jadi Allahumma aslih li dinil ladzi wa ismatu amri. Jadi saya menduga bahwa mungkin saya ini diperbaiki agamanya dulu. Ya. Terputus sepertinya. Terputus. Pak Alwani. Oh iya. Ini masuk lagi Pak Alwani. Bisa ini silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alwani, barangkali mau dilanjutkan? Pak Alwani dulu, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya. Ya. Oh iya, ya. Ini seperti tadi saya Pak Gusnul dari Masjid. Pak ini dulu, Pak. Sebentar, Pak. Untuk Pak Benar, Pak Alwani, silakan Pak Alwani dilanjut. Pak Alwani, silahkan dilanjut. Bapak dulu, Pak. Gimana? Bagus. Saya, Pak. Lanjut. Oh, ini kan doa yang tadi Kang Ustaz sampaikan, Allahumma aslih billadzi wa ismatu amri. Tapi kenapa wa aslih li dunyaya ma'asi? Tapi untuk dunia terasa sulit gitu. Namun agama saya rasa saya sudah mungkin diperbaiki. Namun untuk dunia rasanya untuk mencapai ke sana itu sulit untuk diperbaiki. Kenapa itu ya? Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditampung dulu atau langsung dijawab, Kang? Langsung dijawab aja, nanti takutnya lupa ya. Ya, baik, silakan langsung. Bapak Alwani, Masya Allah ya, doanya ternyata sudah sering dibaca ya, teman-teman nanti boleh juga ya didawamkan ya. Ini doa yang luar biasa. Kalau teman-teman sering baca ya, ketika doa khatam Quran itu ya artinya juga dibaca teman-teman ya, jangan Arabnya saja karena artinya sungguh luar biasa itu. Ini salah satu doanya. Dan tadi disampaikan Pak Halwani bahwa beliau berdoa untuk minta kebaikan dalam hal agama, minta kebaikan di dunia, tentang dunia, urusan dunia, namun merasa bahwa urusan dunia itu belum dicukup atau belum menuju ke arah sana. Barangkali begitu tadi disampaikan Pak Halwani ya. Ini jika kita melihat dari kacamata kita, dari kacamata manusia, barangkali ada hal yang kurang Pak Halwani.
Namun bisa jadi dari kacamata Allah Subhanahu wa taala sudah cukup ya. Sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal dunia. Nyatanya sampai dengan sekarang kita tidak kekurangan soal makan. Kita sehari bisa makan 3 kali. Ya, barangkali rezeki yang Allah jatahkan untuk kita seperti itu. Nah, satu hal lagi yang menarik ketika kita kemudian menjadi hambanya Allah, ingin menjadi karyawannya Allah, ingin menjadi penyambung lidahnya Allah Subhanahu wa taala, penyambung kebaikan maksudnya ya, penyambung kebaikan untuk orang lain, maka insya Allah seperti yang sering saya sampaikan akan ada namanya rezeki titipan. Jadi rezeki titipan, kita minta dititipi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang lain. Ya, seperti di kawan-kawan di program Islah itu, saya dalam rangka meminta kepada Allah agar diberikan rezeki sebagai titipan daripada umat untuk umat lagi. Dari teman-teman kita sampaikan lagi ke teman-teman seperti itu dalam rangka kita menjadi rezeki titipan. Nah, maka nanti mintalah seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap kita itu menjadi atau punya obsesi untuk menjadi wasilah kebaikan bagi orang lain. Insya Allah nanti dunia kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Halwani. Terima kasih. Oke, insya Allah ya. Boleh dilanjut lagi, Gus Wi? Baik, terima kasih Pak Halwani. Kita akan melanjutkan pertanyaan. Ini saya buka. Silahkan, tadi sepertinya ada Pak Husnul ya. Silahkan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silahkan saya buka mic-nya. Siapa tadi? Kalau namanya di sini ada Oppo. Ada Oppo A5s. Karena tidak tertulis nama ini. Silahkan Pak, mungkin bisa mulai bertanya Pak. Boleh disampaikan. Nah, ini tak bukakan. Silahkan Pak, mungkin mau. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Ya, temanya hari ini cukup menarik bahwa aktivitas kita ini supaya berorientasi ke akhirat. Ya, artinya adalah ibadah kita adalah demi ridhonya Allah. Ya, betul. Nah, tetapi dalam ibadah kita yang khusyuk itu kadang kita terganjal oleh hutang-hutang itu sehingga untuk khusyuk itu sulit sekali, Ustadz. Bagaimana usaha kita untuk supaya khusyuk, nah, orientasi ke akhirat itu bisa murni gitu, Ustadz. Seperti itu. Ya, oke, ya. Bagaimana? Baik. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini ketika kita sedang punya banyak masalah, ya, apalagi sedang ingin menyelesaikan setiap amanah-amanah kita, karena mungkin tagihan ada saja tiap hari ya kawan-kawan ya. Ini seharusnya kalau menurut saya, mohon maaf banget, ini harus saya marahi ya, seperti ini. Kalau teman-teman pengen segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amanahnya jangan dimasukkan ke dalam hati. Amanahnya jangan jadikan pikiran, tetapi amanahnya ditulis di atas kertas. Ini sedikit banget ya teman-teman, itu yang amanahnya itu ditulis di atas kertas itu sedikit banget ini. Silakan ditulis di atas kertas semuanya, mulai dari kita punya amanah cuma Rp1.000, Rp2.000, ditulis di atas kertas semuanya, ya. Termasuk jatuh temponya tanggal berapa, ditulis semuanya, ya. Enggak usah ragu, enggak usah bimbang, ditulis saja. Nah, sehingga di otak kita akan berkurang, enggak banyak kita pikirkan, di hati kita juga sudah lepas ya. Kita lepaskan, jangan dipikirkan dan jangan dibawa ke dalam hati. Itu nanti berat. Yang kedua, teman-teman, justru ketika dalam kondisi seperti itu pengen segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya ini makin semakin khusyuk dalam ibadah kita, semakin khusyuk kita dalam meminta, semakin serius kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya, ya. Jangan sebaliknya. Justru kita harus semakin bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya itu adalah
kita harus ikhlas menerima segala konsekuensinya, Pak. Rata-rata teman-teman yang saat ini punya amanah itu belum ikhlas dengan segala konsekuensi yang akan Allah berikan. Teman-teman begini, ketika teman-teman ini melakukan sebuah kesalahan di kantor, misalkan, ya teman-teman melakukan sebuah kesalahan di kantor, teman-teman itu akan nunduk, patuh, diem ketika dimarahi atasan. Itu pasti. Tidak mungkin teman-teman membantah. Pasti diem. Dan teman-teman akan siap menerima apapun resikonya. Kalaupun sampai harus dipecat, teman-teman akan siap. Dan teman-teman merasa menyesal betul di dalam hatinya. Harusnya kita di hadapan Allah pun demikian, kawan-kawan. Kita menyesal betul. Pasrah. Allah nanti mau bikin kita seperti apa? Oke, saya pasrah. Saya siap. Saya salah kok. Saya memang sudah main riba, saya salah. Ya, saya siap. Kalaupun memang saya harus kehilangan rumah, kehilangan mobil, siap. Semuanya siap. Kalaupun memang kita harus kehilangan, tidak masalah. Kalaupun memang Allah takdirkan untuk kita masuk penjara, oke, tidak masalah. Siap. Ya, ini ya, dalam rangka ikhlas. Kalau ini sudah kita miliki dan kita sudah betul-betul ikhlas menerima segala konsekuensinya, maka dalam ibadah tidak akan ada beban. Silahkan, teman-teman boleh cek, boleh evaluasi dalam diri masing-masing. Mohon maaf, ini saya harus benar-benar tegas ini dalam hal ini, karena seringkali justru hutangnya sudah miliaran, ratusan juta, tapi sholatnya masih males-malesan. Ini Masya Allah, ini harus betul-betul ditegaskan. Kenapa? Orang-orang seperti ini biasanya kita itu seringkali tadi takut. Takut kalau nanti dipecat, takut kalau kemudian tetangga tahu kita nggak punya mobil, takut kalau kemudian rumah kita hilang dan sebagainya. Nggak usah takut, kawan-kawan. Kita dulu lahir ke dunia ini, itu tidak bawa apa-apa. Teman-teman dulu awal menikah, coba punya apa coba? Teman-teman awal menikah punya apa? Belum punya apa-apa. Kalaupun ada yang dibekali mobil, dibekali rumah, itu dari orang tua. Ya. Titipan orang tua. Karena mungkin kita lahir dari keluarga yang punya. Tapi bagi orang-orang yang lahir dari keluarga pas-pasan, mereka betul-betul memulai ngontrak. Saya pernah, teman-teman, ya, 1 tahun itu ngontrak. Itu pernah. Di awal nikah ngontrak. Memang itu ya harus kita nikmati. Dan kita nggak punya apa-apa. Nah ini, jadi kalaupun memang kemudian Allah ambil, nggak masalah. Ya. Itu ya Bapak dan Ibu-Ibu semuanya, Ustadz-Ustadzah, saya memang perlu tegaskan bahwa dalam kondisi seperti ini teman-teman jangan lagi malas-malasan. Semangat. Insya Allah ya. Seperti itu Gus. Baik, terima kasih Kang. Mohon bisa dipahami ya Bapak Khusrul ya tadi. Baik Bapak Ibu, bisa dipahami Pak ya? Terima kasih Pak. Ya bisa. Ya baik. Oke. Baik, kita akan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Mohon maaf, ini kita akan fokus ke yang bertanya langsung. Tadi ada Pak Adam Bakhtiar. Silakan Pak Adam Bakhtiar, bisa dibuka mic-nya untuk bertanya. Silakan. Pak Adam Bakhtiar, kami beri kesempatan. Jika tidak akan kita berikan kepada yang berikutnya. Yang mengangkat tangan ada Bu Siti Fahriyah. Tapi ini Bu Siti Fahriyah juga bertanya lewat chat. Akan kami bacakan chatnya ya. Sambil nanti nunggu koneksi. Atau bertanya langsung, Bu Siti Fahriyah silakan. Ditanyain aja ya di sini ya. Sama sih sebenarnya. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, maksudnya setelah ikut komunitas ini ya, saya ada pada kondisi yang ya udah mobil udah dijual, rumah juga sedang dijual gitu. Untuk semuanya untuk menutup hutang-hutang. Nah cuma secara hitung-hitungan kalau rumah terjual pun itu masih butuh uang gitu, maksudnya masih minus gitu ya, masih harus usaha lagi, harus ikhtiar lagi gitu. Nah yang ingin saya tanyakan, kan saya tuh kalau
mesti menjalankan ibadah ini semua tuh kayak ya Allah saya tuh pengen lunas hutang gitu, saya pengen lunas hutang. Tujuannya tuh saya takut di akhirat nanti kan katanya kalau yang berhutang itu tidak diterima bumi dan langit gitu ya. Terus kondisi sekarang lagi sakit juga, itu yang pertanyaan pertama, apakah dengan niat saya gitu, dengan keinginan saya bahwa lunas hutang itu saya takut di akhirat nanti Allah tagih di akhirat, saya nggak mau gitu, saya maunya di dunia aja saya lunasin gitu. Ya. Apakah itu termasuk saya tuh berorientasi ke akhirat atau memang saya takut niat saya masih salah gitu dalam beribadah, Ustaz. Nah, terus pertanyaan yang kedua, nah ketika misalnya saya kondisi sekarang lagi sakit, kena tipes, terus lemes gitu, itu udah nangis-nangis ke suami. Saya bilang kalau saya meninggal, hutang saya belum lunas, itu gimana urusannya gitu. Saya takut gitu, nanti di sana gimana gitu, Ustaz. Itu mohon petunjuknya, Ustaz. Ya. Oke, ya. Terkait dengan punya keinginan untuk bisa lunas hutang atau lunas amanah, ya. Insya Allah ini adalah satu niat yang baik ketika memang kita sudah mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah salah. Ya Allah, saya salah. Dan ketika mengkonsekuensinya harus menyelesaikan, ya sudah saya selesaikan gitu ya. Jadi kita selesaikan. Memang itu tanggung jawab kita. Ya. Kita selesaikan dengan cara apapun, insya Allah kita minta kepada Allah agar diberikan kemudahan-kemudahan. Dan betul, tatkala kita sudah betul-betul berorientasi untuk menyelesaikan setiap amanah kita, maka Allah akan bimbing dan Allah akan berikan kemudahan. Tatkala kita sudah tidak lagi berharap pada makhluk, kita hanya berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tuntun makhluk-makhluk yang lain itu menjadi wasilah kebaikan untuk diri kita, menjadi wasilah untuk dilunaskan amanahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah begitu mudah ketika Allah itu ingin menyelesaikan lewat wasilah yang manapun, ya. Insyaallah ini salah satu orientasi. Hanya memang nanti perlu kemudian bagaimana agar kita itu punya kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Ini terkait dengan niat gitu ya. Kalau kita berbicara dengan niat yang ada di buku Manut Quran, maka niatnya ini baru wasil atau baru sebatas untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya, kalau kita berbicara tentang niat, ini hanya baru niat untuk diri kita sendiri, yaitu adalah lunas. Maka bagaimana agar kita menjadi wasilah bagi orang lain yang saat ini punya hutang, itu agar bisa terselesaikan hutangnya, agar bisa terselesaikan amanahnya, itu lewat diri kita. Maka niatkan diri kita agar menjadi wasilah juga terlunasnya amanah untuk teman-teman yang lain. Maka ketika di 30 hari challenge yang sudah kita adakan, teman-teman wajib mendoakan minimal 10 temannya. Ya, minimal 10 temannya yang punya amanah, yang punya hutang, kita doakan tanpa diminta. Kita doakan dengan tulus ikhlas agar mereka juga lunas amanah. Sehingga nanti Allah akan datangkan banyak sekali pertolongan-pertolongannya lewat wasilah doa ini. Ketika masing-masing mendoakan orang lain, maka akan banyak doa-doa yang masuk. Ketika seseorang mendoakan orang lain, maka malaikat akan mengaminkan. Selain itu, malaikat akan mendoakan dengan doa yang sama. Insya Allah seperti itu, ya. Jadi kalau kemudian ditanya apakah tadi doanya sudah salah atau belum, orientasi atau obsesinya sudah benar atau belum, maka insya Allah sudah. Hanya saja itu masih berorientasi untuk diri sendiri. Bagaimana agar kita itu bisa punya orientasi kebaikan buat orang lain. Meskipun kita masih punya amanah, setidaknya kita bisa menjadi wasilah agar orang lain juga bisa terlunaskan amanah. Jangan berhenti mengajak orang lain berbuat baik. Intinya begitu. Jangan berhenti mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan meskipun kita masih punya amanah. Jangan pernah berhenti mensiarkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan meskipun diri kita juga punya masalah. Nah, intinya seperti itu. Jadi kita tetap membuka diri untuk kebaikan bagi orang lain. Pertanyaan yang kedua,
terkait dengan bagaimana ketika nanti seseorang meninggal dunia, sedangkan amanahnya belum lunas, maka insya Allah keluarga bisa menjadi penerusnya. Ahli waris bisa menjadi penerusnya. Maka seringkali ketika teman-teman takziah, itu kan akan ada dari pihak keluarga menyampaikan, barangkali almarhum, almarhumah ada tanggungan, ada amanah, ada janji kepada para peziarah yang belum tertunaikan. Setelah selesai acara, mereka dimohon untuk menemui ahli waris untuk membicarakan itu, karena barangkali ada janji yang belum tertunaikan, barangkali ada hutang yang belum terlunaskan, nanti mereka bisa menemui ahli warisnya, ya. Insya Allah seperti itu, ya. Maka tadi benar ya, minta ke suami untuk nanti bisa dibantu untuk melunaskan amanahnya. Insya Allah seperti itu, Bu Siti Fahriyah, ya. Begitu, Baik, terima kasih. Cukup ya, Bu Siti Fahriyah untuk jawabannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini Pak Adam belum ada konfirmasi, kita lanjut saja. Pertanyaan berikutnya dari terus wanita gimana Pak Ustadz? Silahkan Kang. Gimana Gus? Putus-putus suaranya tadi gimana? Terus 40 hari dikerjakan. Kalau wanita yang lagi haid gimana Pak Ustadz? Oh, jadi orang sedang ikhtiar, tapi kemudian ya betul. Wanita kan tidak bisa 40 hari full, nah, seperti itu. Maka silahkan untuk bisa melakukan aktivitas selain yang dilarang. Yaitu apa? Yaitu adalah sholat dan juga baca Quran. Meskipun di beberapa ulama, beberapa pendapat ada yang membolehkan baca Quran meskipun sedang menstruasi atau sedang haid, tetapi lewat HP dan sebagainya. Tetapi saya lebih senang mengambil pendapat tidak membaca meskipun lewat HP juga. Insya Allah seperti itu. Yang kedua, jangan pernah takut ya ketika sedang mengalami haid ataupun menstruasi, karena teman-teman kan masih melakukan ibadah yang lain. Ada silaturahim, ada sedekah, ada zikir, ada sholawat, dan sebagainya. Silakan itu tetap dilakukan. Jadi jangan berhenti 100% ya. Jadi haid itu tidak menghalangi seseorang untuk berzikir. Haid itu tidak menghalangi seseorang untuk silaturahmi. Haid itu tidak menghalangi seseorang untuk bersedekah dan sebagainya. Ya masih tetap dilakukan. Dan ada kaidah fikihnya seperti ini ya. Kaidah fikih berbunyi seperti ini. Ketika sebuah amal ibadah yang sudah rutin dikerjakan, yang sudah rutin dilakukan, dan satu saat seseorang itu tidak bisa mengerjakan ibadah tersebut lantaran alasan yang syar'i yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang tersebut masih mendapatkan pahala yang sama sebagaimana seseorang itu melakukan amal ibadah tersebut. Contoh ya, seperti tadi misalnya orang sedang menstruasi. Ketika kebiasaannya baca Quran, ketika kebiasaannya sholat, ya sudah, insya Allah liburnya itu akan tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kemudian wanita menstruasi haid ketika mereka meninggalkan sholat itu tidak suruh mengganti, ya, tidak suruh qadha sebagaimana puasa, ya kan? Karena apa? Karena tetap Allah catat sebagai ibadah buat mereka, ya, meskipun mereka tidak sholat dan tidak diminta untuk mengqadha. Seperti itu. Insya Allah tetap ya silahkan dilakukan ibadah-ibadah yang tidak dilarang. Insya Allah begitu Gus. Ya baik, bisa dipahami ya Bu Ella. Jadi tetap amalan berjalan. Tadi seperti yang disampaikan Kak Udin, yang tidak dilaksanakan adalah yang dilarang. Selain itu tetap harus dijalankan. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Bu Eni Prihartini. Pertanyaannya, apakah kalau ingin kaya termasuk orientasi dunia, sementara untuk menjadi hamba Allah yang beramal soleh, sedekah, dan beribadah butuh harta?
Silahkan Kang. Ya, oke. Kalau pertanyaannya, apakah dengan kita menjadi kaya orientasinya untuk dunia? Ya, kalau pertanyaannya hanya sebatas sampai dengan menjadi kaya saja, bisa jadi orientasi kita dunia. Dan bisa jadi pula orientasi kita akhirat. Maka pertanyaan ini harus ini kalimat ini harus disambungkan lagi. Jangan titik sampai di sini. Ini masih koma. Ya, ketika seseorang minta kaya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diberikan kekayaan oleh Allah, minta dititipkan rezeki harta yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh ya berorientasi harta tersebut kita gunakan untuk kebermanfaatan umat. Ya, kita boleh menjadi kaya agar kita bisa bangun masjid, agar kita bisa bangun pesantren, agar kita bisa bangun jalan, agar kita bisa bangun rumah sakit, agar kita bisa bangun sekolah, dan semua fasilitas itu gratis. Ya. Agar kita bisa bersedekah ke banyak orang. Gitu ya. Jadi kalau kita ngasih, mohon maaf, peminta-minta itu tidak sekedar 1.000, 2.000, sekali ngasih 100.000, 100.000 itu kan kalau kita orang kaya tidak masalah, ya kan? Insya Allah setiap kekayaan itu nanti bisa membawa kebaikan kita di akhirat. Jadi orientasi kita adalah bukan soal kekayaannya, orientasi kita adalah bagaimana dengan kekayaan itu kita bisa melakukan ibadah dan bermanfaat untuk umat. Insya Allah demikian, Gus. Ya, baik. Terima kasih, Kang Udin. Demikian Bu Eni, ya jawabannya. Jadi mungkin bisa kembali dibuka ya di buku Manut Quran ya bab pertama ya, baik benerin niat dan bab kedua benerin mindset itu. Insya Allah itu akan meluruskan ya niat kita ketika kita menjadi kaya. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Dede Lan Herman. Pertanyaannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ustadz, saya sedang mengikuti ikhtiar langit 40 hari, baru 8 hari. Yang ingin ditanyakan apakah berpengaruh jika saya ketinggalan berjamaah salah satu sholat fardu, asar misalnya, dengan alasan ketiduran habis pulang kerja kecapean. Akhirnya sholat dilaksanakan di rumah dengan munfarid. Ya, ini berpengaruh pada apa nih? Pertanyaannya, apakah berpengaruh pada catatannya atau berpengaruh pada ibadahnya? Ini harus juga diperjelas pertanyaannya. Kalau kemudian pada catatannya kan jelas ya kan, catatannya memang itu catatan berarti tidak sholat jamaah atau ketinggalan seperti itu. Yang kedua terkait dengan ibadah, maka tentu juga berbeda dari sisi kualitas kita. Ketika kita sendirian dan juga sholat jamaah itu nanti tentu berbeda. Terkait dengan apakah kemudian Allah tetap ridho, tetap kemudian setiap amal-amal kita yang lain juga akan diridhoi oleh Allah SWT, tentu nanti akan kembali kepada masing-masing diri kita. Insya Allah yakin saja ketika tadi kondisinya memang tidak disengaja, kita istighfar kepada Allah SWT dan mohon ampun kepada Allah SWT agar kesempatan-kesempatan yang lain ibadah kita jauh lebih baik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian cara hitung-hitungan, oke, lanjutkan ya. Lanjutkan berarti masuk ke hari ke-9, hari ke-10 dan hari ke-8 itu menjadi catatan bagaimana agar kita di hari-hari berikutnya tidak lagi mengulanginya. Insyaallah seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga bisa dipahami Pak Dede ya. Tetap berusaha ya untuk menjalankan ikhtiar itu, insya Allah itu melakukan perbaikan-perbaikan dan tentu perbanyak istighfar atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bu Siti Munciah. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, maaf pertanyaan tidak sesuai tema. Jujur, saya pernah beberapa kali nangis ketika tahajud. Dan itu rasanya, Masya Allah, nikmat sekali. Tapi banyak juga momen yang saya merasa tidak bisa merasakan nikmatnya nangis dalam tahajud. Bahkan susah sekali. Pertanyaannya, bagaimana mengembalikan rasa itu lagi? Yaitu bisa nangis setiap tahajud.
Silakan Kang. Ya, biasanya momentum-momentum seperti itu tatkala seseorang teringat sesuatu atau tatkala seseorang mengalami tekanan yang luar biasa. Ya. Sebagai contoh misalnya, ketika seseorang itu dengan kondisi misalnya sedang terjadi musibah di daerahnya, sehingga dia harus kehilangan banyak keluarganya, dia harus kehilangan banyak saudaranya, dia harus kehilangan banyak harta bendanya, maka dalam ibadahnya dia akan meneteskan air mata. Dia akan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kondisi seperti itu, maka silahkan kondisikan diri kita tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingat kondisi seperti itu. Ya. Bahkan ada orang mengatakan kalau tidak bisa nangis, dicolok aja matanya biar nangis gitu. Meskipun kita tidak harus seperti itu ya, tidak harus se ekstrim itu ya. Tetapi insya Allah dengan kita mengingat-ingat hal-hal yang menyedihkan yang pernah kita alami, insya Allah akan membangkitkan gairah kita untuk semakin khusyuk dan juga meneteskan air mata. Kalau paham, maka baca ayat-ayat tentang kiamat. Ya. Kalau paham, maka baca-baca ayat tentang kiamat, ayat-ayat tentang siksa, insya Allah bisa meneteskan air mata. Kalau kita paham baca ayatnya, insya Allah begitu. Ya, baik, terima kasih. Demikian Bu Siti Munjiah ya. Jadi itu harus dilatih terus-menerus ya. Baik Ustadz, syukron. Ya, baik, terima kasih Ibu. Insya Allah ya, momen-momen itu nanti ketika bisa dirasakan akan terulang kembali. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Bu Tuti Apolina ya, dari Palembang ya. Pertanyaannya, mau nanya Ustadz, mengapa hutang Ustadz sering sebut amanah? Nah, ini Kang, mungkin masih ada yang bertanya-tanya, hutang kok jadinya amanah? Nah, gitu. Silakan Kang. Ya, oke. Jadi begini teman-teman ya. Kenapa hutang itu harus kita sebut amanah? Karena biar positif dia. Biar positif, benak kita itu biar positif. Kenapa? Karena setiap amanah itu harus dilaksanakan dengan baik. Ya. Kadang kalau orang itu hutang itu belum tentu diselesaikan. Gitu ya. Tapi kalau sudah kita sebut sebagai amanah, berarti amanah ini disebut kita sebagai amanah, maka harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Ya. Meskipun nanti harus berjangka sebulan, berjangka 2 bulan, berjangka 1 tahun, insya Allah tidak apa-apa. Jadi kita lebih mengarah ke hal positif saja Bu Tuti ya. Jadi agar kalau kita dapat amanah di kepemimpinan, dapat amanah apapun itu, maka kita akan melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Jadi memunculkan tanggung jawab. Insya Allah seperti itu. Itu Gus. Ya, baik. Terima kasih Kang Udin. Jadi demikian Bu Tuti ya. Jadi kita itu kan diberikan hutang, pinjaman, dana itu kan sebenarnya dari orang lain, dari pihak lain kepada kita. Sebenarnya itu kan seperti kita diberikan amanah ya untuk memanfaatkan dana itu untuk kepentingan kita. Ya, jadi itu yang dimaksudkan sebagai amanah. Kemudian tadi seperti yang sampaikan Kang Udin, agar kemudian kita tidak terjebak dengan kata-kata yang negatif, ya salah satu yang merubah agar kita ini selalu berpositif thinking ya, hutang itu kita ganti dengan namanya amanah. Insya Allah kalau amanah itu kita punya niat kuat untuk menjaganya, menyelesaikannya, ya dan tentu mengembalikannya. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Iswah. Ya. Assalamualaikum Kang Ustadz, saya sedang punya hajat, tapi dalam kebingungan karena di sisi lain saya anak penantian 5 tahun sudah ikhtiar apa saja sampai sekarang belum juga punya momongan. Apa semua itu karena saya punya hutang riba? Mohon pencerahannya Kang Ustadz. Ya, silakan Kang. Ya, kalau kemudian ditanya secara spesifik, apakah kemudian ini lantaran karena riba saya? Tentu bukan arahnya ke sana ya, bukan arahnya ke sana. Tetapi kalau kemudian mau kita telusur lebih jauh, bisa jadi lantaran itu. Begini kronologisnya, kita kan coba kronologis ya. Seseorang itu
tidak diberikan momongan oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu, belum siap. Belum kesiapan itu bisa jadi karena belum kesiapan secara fisik, secara materi oleh pasangan tersebut. Yang kedua bisa jadi karena belum siap untuk menerima amanah. Kenapa? Karena masih punya amanah tempat lain. Jadi belum siap. Maka Allah belum berikan saat itu juga. Nah, sisi yang lain saya ingin kemudian memberikan gambaran agar tidak terlalu terbawa emosi ya, bahwa wah ini lantaran gara-gara masih punya hutang. Bukan karena itu. Saya ingin beri gambaran. Ketika seseorang itu punya hutang, punya amanah, kemudian amanah itu dibawa masuk ke dalam hati, amanah itu dibawa masuk ke dalam pikiran, maka mohon maaf, ketika sedang berproses untuk minta kepada Allah diberikan momongan, biasanya konsentrasinya akan terganggu. Konsentrasi, mohon maaf, ketika sedang berhubungan pasangan misalnya, ini akan terganggu. Ketika itu terganggu, maka akan sulit untuk mendapatkan momongan. Nanti coba silakan dicek dari sisi psikis dan juga dari sisi kedokteran. Benar enggak seperti itu? Nah, kenapa merasa terganggu tadi? Karena apa? Karena masih terbayang-bayang dengan hutang, masih terbayang-bayang dengan amanah. Maka seringkali saya bilang, teman-teman, amanahnya tolong jangan dibawa ke dalam hati, jangan dibawa ke dalam pikiran, tapi tolong dicatat. Ya, dicatat, ditulis. Ya, sehingga tidak ada di hati, tidak ada di pikiran. Kita plong dalam melakukan aktivitas apapun, itu insya Allah akan jauh lebih tenang lagi. Ya, jadi itu ya. Jadi kalau kita mau telusur dari sisi psikis, bisa jadi karena memang ada orang-orang yang punya hutang itu psikisnya akan beda dengan orang-orang yang tidak punya kalau orang Jawa bilang itu loss, ya. Beda orang-orang yang loss dengan orang-orang yang punya ganjalan itu berbeda. Maka teman-teman bisa lihat di beberapa masyarakat itu ada orang-orang yang mungkin secara finansial ya enggak banyak, cukup aja gitu. Allah cukupkan saja finansial, tapi anaknya banyak gitu. Kenapa? Karena dia loss. Dia loss gitu ya. Kenapa juga? Mohon maaf, orang suami istri yang sering bertengkar tapi anaknya banyak juga. Ini sering kali ya. Jadi kalau orang sering bertengkar, suami istri sering bertengkar, tapi ternyata anaknya banyak juga. Kenapa? Karena ketika mereka bertengkar, semua sudah keluar emosinya. Setelah itu kemudian mereka mereda, saling memaafkan, sudah lost doll tadi, mereka sudah saling dekat lagi, ya sudah jadi ya seperti itu. Jadi sudah tidak ada gangguan psikis dari sisi kalau tadi disebutkan adalah tentang hutang tadi ya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan momongan oleh Allah. Coba dibaca di buku ada ya. Di bab persoalan dan solusi itu ada ya. Ada, insya Allah nanti boleh dibaca. Dan kemudian ada di linknya Telegram, itu boleh, nanti boleh dicatat. Di sana ada tentang bagaimana agar kita punya anak, itu ada ayatnya ya. Silakan dibaca di link Telegram yang sudah diberikan oleh admin. Insya Allah demikian, Gus. Dibuka mic-nya, Gus. Sudah saya buka. Mohon maaf, ini jaringan. Ya, mohon maaf jaringan mungkin agak lambat. Ya. Oke. Oke, ya sudah bisa didengar ya? Ya, oke, siap, Gus. Ya, baik. Demikian tadi ya, Bu Iswa. Jadi semoga ikhtiar untuk mendapatkan momongan bisa segera diberikan dimudahkan oleh Allah SWT. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, mungkin nambahin dari Bu Iswa ya. Jadi dengan beberapa pengalaman yang pernah kita juga dapatkan dari saudara-saudara lainnya juga silakan berikhtiar secara medis juga. Mungkin ada hal-hal yang mungkin butuh saran dari para ahlinya. Nah, itu juga harus dijalankan.
Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bu Yuli Ningsih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Dalam tagihan KK biasanya ada asuransi jika nasabah meninggal dunia. Ini bagaimana Ustadz? Apakah ini artinya sudah lunas hutangnya? Mohon penjelasannya. Artinya asuransi tersebut untuk pelunasan nasabah. Mau Kang? Ini gimana Gus? Detailnya gimana Gus ini? Dia Jadi punya gini, Kang. asuransi. Ya. Bukan. Jadi gini, ada pinjaman itu yang kemudian diasuransikan. Pinjaman yang diasuransikan. Pinjaman ya, apa ini? Jadi, saya malah belum paham ini. Pinjaman diasuransikan, terus? Ya, jadi nanti itu adalah asuransi ketika peminjam itu meninggal dunia, maka nanti akan ada jaminan penyelesaian dari asuransi tersebut. Oh, ini sudah ada Kang, sudah berjalan di dunia pinjaman itu ada seperti itu. Oh, gitu. Jadi memang ada pinjaman-pinjaman dalam jumlah tertentu karena mungkin peminjamnya ada usia batasan tertentu, maka kemudian memang dalam pinjaman ya, saya sudah. Nanti biaya digunakan untuk menyelesaikan. Ya. Silakan Kang. Saya bisa tangkap itu. Saya informasikan dulu Guswi, ini apa namanya? Internet saya kok ternyata ada laporan kurang dari 200 mega. Nanti kalau tiba-tiba mati, mohon maaf ini. Nanti bisa antum melanjutkan ya. Ini